Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Padel, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang dimana kami ditugaskan membuat review atau menjelaskan kembali materi-materi dari pertemuan 8 hingga 14. Oke, berikut review dan penjelasannya dari saya. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Kemudian, proses perencanaan sumber daya manusia, yang dimana proses perencanaan sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menganalisis pekerjaan atau analisis sistematis terhadap pekerjaan. Kemudian, memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Selanjutnya ada penyusunan staf. Penyusunan staf ini adalah sebuah organisasi, berarti merekrut dan memperkerjakan paduan orang yang tepat. Perekrutan ini merupakan proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dalam melamar pekerjaan, yang dimana nanti ada sistem kompensasi, penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atau kesediaan mereka dalam melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Contoh dari sistem kompensasi ini seperti gaji, upah, dan lain-lain. Tentang mengendalikan sifat dan penting kontrak psikologis dalam lingkungan kerja. Hubungan manusia yang baik dalam lingkungan kerja adalah interaksi antara karyawan dan majikan, serta sikap mereka terhadap yang lain adalah angkatan kerja yang puas dan termotivasi. Kepuasan dan semangat kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kegembiraan yang didapat orang karena melakukan pekerjaan. Jika senang dengan pekerjaannya, mereka akan relatif puas. Kemudian semangat kerja. Semangat kerja ini mencerminkan beberapa jauh mereka memahami bahwa kebutuhan mereka tercapai oleh pekerjaan mereka. Motivasi karyawan. Bahaya karyawan yang tidak termotivasi. Tingkat perputaran yang tinggi mengakibatkan gangguan terhadap jadwal produksi, biaya pelatih ulang yang tinggi, dan merosotnya produktivitas perusahaan. Yang dimana ada 5 program utama yang dirancang untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan lebih dihargai. Mungkin di sini saya hanya akan menyebutkan ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada modifikasi perilaku. Yang kedua ada manajemen berdasarkan tujuan. Yang ketiga, manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Yang keempat ada manajemen tim. Yang kelima ada pengayaan pekerjaan. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam lingkungan kerja, yaitu proses motivasi orang lain untuk bekerja memenuhi tujuan tertentu, yang dimana proses kepemimpinan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada otoraktis, yaitu gaya manajerial di mana manajer biasanya memberikan perintah dan mengharapkan mereka dipatuhi tanpa ragu-ragu. Yang kedua ada demokratis. Gaya manajerial di mana manajer meminta masukan dari bawahannya sebelum membuat keputusan, tetapi tetap memegang kekuatan akhir dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga ada wewenang penuh. Gaya manajerial ini di mana manajer biasanya berperan sebagai penasehat terhadap bawahannya yang diperbolehkan membuat keputusan tertentu dalam materi proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi program pemasaran, yang pertama itu ada manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan. Yang kedua itu pembeli yang puas akan memahami bahwa manfaat berasal dari pembelian melebihi biayanya. Kemudian selanjutnya, manajer pemasaran tergantung pada 4 komponen dasar dalam pemasaran atau bauran pemasaran. Yang pertama itu ada proses produk atau produksi. Yang kedua ada penetapan harga. Yang ketiga ada distribusi. Yang keempat ada promosi. Ada mengenal yang namanya riset pemasaran. Riset pasar umumnya digunakan untuk mengembangkan produk baru atau produk yang digantikan.
Keberhasilannya seringkali bergantung pada 4 metode dasar riset pasar. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada survei, kelompok fokus, dan percobaan. Jenis-jenis motif pembelian konsumen. Jenis-jenis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada motif rasional yang didasarkan pada evaluasi yang logis atas jumlah atribut produk, misalnya biaya, mutu, dan kegunaan. Yang kedua itu ada motif emosional. Motif emosional ini didasarkan pada faktor-faktor objektif dan mencakup kemampuan bersosialisasi meniru yang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar komersial, yang dimana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar industri, pasar pedagang perantara, pasar pemerintah, dan internasional. Membahas tentang mendistribusikan produk, yang dimana keberhasilan produk apapun tergantung pada bauran distribusinya. Saluran distribusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perantara, membantu mendistribusikan barang-barang produsen. Yang kedua, pedagang grosir, menjual produk-produk bisnis lain yang menjualnya kembali ke konsumen akhir. Selanjutnya, pengecer. Pengecer ini menjual produk langsung ke konsumen. Strategi distribusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu distribusi intensif, yang dimana menuntut pendistribusian produk melalui banyak mungkin saluran dan anggota saluran. Yang kedua, distribusi eksklusif, menuntut produsen memberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual produk sejumlah grosir atau pengecer terbatas. Kemudian selanjutnya distribusi selektif. Produsen hanya menyelesaikan grosir dan pengecer yang akan memberi perhatian khusus pada sebuah produk. Kemudian ada beberapa pedagang grosir, beberapa contoh pedagang grosir, yang dimana pedagang grosir ini membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali kepada bisnis lain. Biasanya menyediakan layanan penyimpanan dan perantara barang. Operasi eceran ini termasuk dalam 2 klarifikasi. Yang pertama ada pengecer lini produk, contohnya seperti toko serba ada dan pasar swalayan. Kemudian pengecer murah ini seperti toko-toko diskon dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.